kita dihadapkan pada sesuatu. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Tadi Musuh juga tanya lain lagi, nggak apa-apa ya lanjut ya. Tadi saya ada pertanyaan mengenai Pancasila di era reformasi. Baik, begitu tadi itu dicabut ya, saya nggak tahu ternyata dampaknya sampai sekarang kita seperti kehilangan, kalau kehujanan sih kehilangan payung ya, bisa basah-basahan. Ya. Jadi sejak itu kan kita nggak pernah lagi membicarakan tentang Pancasila, ya? Ada. Bukan tidak Kapan? membicarakan Ganti tadi, pilar pi. tapi- Oh, itu ketika Pak Taufik Kimas, ya, di zamannya, di eranya Pak SBY, itu Pak Taufik Kimas. Tapi sejak pergantian dari Pak Harto ke Pak Habibie, kemudian Gus Dur, ya, kemudian Bu Megawati, bahkan 2003 itu kalau tidak salah awal-awalnya Ibu Megawati, Ya. ya, itu justru itu yang saya bingung gitu. Kenapa kok sampai justru di masanya beliau terjadi hilangnya PMP, hilangnya pelajaran Pancasila di sekolah. Ini pembicaraan kita ini kan netral ya Pak ya. Saya sebenarnya juga bertanya seperti ini kan, tadi udah menyinggung nama dan era. Saya rasa bukan suatu kesalahan untuk mengungkap kebenaran ya. Karena pada saat itu kita nggak tahu nama PT nggak ada di dalam. Dan tidak ada yang berani menanyakan ya. Iya. Ya, jadi Memang saat ini beliau masih berkuasa. Kita tunggu aja kalau misalnya ternyata masih ada kelanjutan dari apa yang kita bicarakan, ini berarti ya sudah terjadilah pelanggaran Pancasila yang sesungguhnya. Maaf nih. kita perlu berani melakukan evaluasi, ya, untuk perbaikan bangsa ini ke depan. Kita perlu berani untuk evaluasi. Kalau lihat ya. dari ini Mbak perundangannya, pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat, memang kita dalam posisi mengevaluasi para karyawan kita. Mereka karyawan loh, outsourcing rupanya, ya, bekerja 5 tahunan. Jadi mereka tuh semua orang cari kerja doang di Republik ini. Kalau menurut saya ya, akhirnya mereka punya kesempatan meminggirkan value Pancasila supaya mereka bisa, dalam bahasa saya ya artinya seolah-olah saya tuh ya dalam kegelapan abu-abu tadi tuh Mbak. Saya nggak ngerti bahasa seperti apa. Kayak dibikin sesat. Kasar lagi tuh lebih Mudah-mudahan kalimat yang kita keluarkan ini bagian dari koreksi ke yang sedang menyelenggarakan negara ini. Bukan kita dianggap sebagai orang berbahaya, kita mempertanyakan. Dan kita punya hak. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan mereka adalah karyawannya rakyat dan kita adalah rakyat. Kalau gitu kita bisa kembali kepada tujuan dari Paraya ini. Mewakili rakyat nggak Pak? Iya. Gimana? Ya kalau karena ini Paraya ini lahir dari seorang Widaryanto yang bukan siapa-siapa, ya saya rakyat biasa. Ya bolehlah kita sebut bahwa Paraya ini memang lahir dari rakyat, gitu ya. Nah, tapi kaitannya dengan tadi tujuan ya. Saya mau masuk kepada maksud dulu. Jadi ada maksud, ada tujuan, ada misi, ada visi pada akhirnya. Ya. Nah,
maksud Paraya adalah mencerahkan kembali hati dan pikiran rakyat Indonesia akan pentingnya dan indahnya Pancasila, ya. Baik. Serta memperkenalkan kepada dan indahnya Pancasila. ya, serta memperkenalkan ya kepada dunia akan pentingnya dan indahnya hidup berparaya. Ini yang saya akan sampaikan. Jadi maksudnya di situ dulu, ya. Antara Pancasila dan Paraya sebenarnya kaitannya apa, Mbak? Pancasila sebagai yang di dalamnya, Paraya sebagai rumahnya, atau kebaliknya? Tidak. Jadi Paraya ini kan tadi sudah saya sebut menjadi satu alternatif konsep di dalam memahami secara mendalam apa itu Pancasila. Ya. Tapi di sisi lain, ya, saya akan membawa Paraya ini, karena Paraya ini adalah dasarnya dari Pancasila yang merupakan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam Paraya ini. Untuk saya bawa ke seluruh dunia, kita bawa ke seluruh dunia, supaya apa? Dunia juga tersadarkan bahwa hidup ini nggak ada tuh yang seperti terjadi sekarang. Perang lagi, perang lagi, perang lagi. Apa maksudnya ini dunia ini dibawa perang terus? Kalau saya tahu, Mbak pernah sadar nggak, menyadari ya, bahwa perang adalah bisnis terbesar di jagat raya. Sebutir peluru, nggak mungkin dong pakai obat merah biasa, dan itu suatu wilayah hancur segala macam ya, dibangun kembali, dan hutangnya tetap pada satu pihak tertentu di sebelah yang tadi. Kita belum bahas ya tuh ya. Iya. Tapi Mbak, kalau berat tuh. saya kok masih nesu ya, lebih baik saya geser dulu ya. Mbak aja dilanjut sama Pak Wit ya. Oke. Karena saya masih nesunya gini, berarti selama ini saya dan generasi di bawah saya benar-benar saya masih posisi marah ya, nesu ya, kok kayak dipermainkan oleh orang-orang tertentu yang memang ambil keuntungan dari posisi seperti ini, atau mereka yang menciptakan sampai kita seolah-olah mulai kehilangan value kita sebagai warga negara yang baik berpancasila. Mbak lanjut dulu, saya mau mengasingkan diri dulu, mau musim-musim dulu. Masih protes. Saya kalau ketemu Pak Wit sana jadi banyak nanya, soal saya lampiasnya ke Pak Wit itu loh. Saya mengasingkan diri bentar, monggo dilanjut dulu ya. Oke. Saya rasa dilanjutin tujuannya, Pak. Oke. Pak Wit. Soalnya tadi kan kembali kalau berarti Paraya itu sebagai konsep, ya kan? Ya. Sebagai konsep berarti, atau Paraya juga yang bertugas untuk ya menyadarkan, istilahnya menyadarkan atau rakyat betapa pentingnya, betapa indahnya tadi seperti maksudnya dari Ya. Jadi Pancasila itu. Oke. Kalau gitu saya buka sedikit aja dulu ya. Kalau tadi saya gambarkan bahwa Paraya adalah berangkat dari nilai-nilai Pancasila ya. Kalau yang sudah tersusun di dalam Pancasila, karena sudah terikat dengan adanya sila ketiga dan sila kelima, gitu ya, yang menyebut Indonesia, persatuan Indonesia, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Itu berarti memang untuk Indonesia, ya. Nah, sedangkan tiba-tiba masuk di dalam pemahaman di batin dan pikiran saya ini, rakyat dunia ini juga perlu paham bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, bagaimana membawa ini, ya, agar supaya mereka tidak berpikir bahwa kalau belajar Pancasila itu berarti belajar jadi orang Indonesia. Tidak demikian. Ya. Nilai-nilai Pancasila itu ternyata dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk setiap umat manusia. Makanya tadi saya sebut, kita itu dikasih kesempatan lebih dulu untuk belajar nilai-nilai Pancasila ini, ya, atau belajar Pancasila ini untuk apa? Untuk jadi panutan dunia, bukan sembarangan.
Jadi bukan terbalik, bukan selama ini kita kan ini selama ini coba dulu ada sosialisme kita ambil ya, kita terima. Kemudian muncul komunisme, kita terima juga. Ini ideologi luar yang ada di dunia ini. Iya. Berakhir Berat cerita tentang komunis, ya toh? Setelah awal reformasi malah muncul liberalisme yang membawa kita semua ini kepada alam kebebasan yang saya masih lebih suka untuk menyampaikan secara kalimat positif aja bahwa kebebasan yang terlalu luas. Padahal kita sudah dikasih Pancasila ini yang juga memberi kebebasan, tapi kebebasannya adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang terlalu luas yang bisa saja akhirnya orang bisa saenake dhewe. Ini yang tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Ya. Kita lihat ininya, kebebasan yang terlalu luas dalam pemahaman liberalisme itu. Kita sudah bisa lihat di sana orang boleh berpakaian rapat, berpakaian sopan, ya. Tapi pada saat ada yang telanjang bulat di sana, boleh dihukum? Anda boleh. Enggak, hak asasi manusia katanya. Yeah. Kemudian apa? Orang ada yang sepakat setuju dengan atau menghormati hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di dalam ikatan perkawinan yang sakral, ya. Tapi ada free sex di sana. Apakah boleh dihukum free sex? Tidak. Hak asasi manusia katanya. Yeah. Lah, ternyata saya ambil ujungnya aja dulu. Ternyata boleh beragama, boleh tidak. Ternyata di luar sana kebebasan itu boleh bertuhan, boleh tidak. Boleh tidak. Lah, coba kita lihat, Indonesia ini terbentuk dari satu pertumbuhan masyarakat yang ternyata bertuhan terus ini, ya. Walaupun dulunya zaman nenek moyang kita mungkin diawali dengan istilahnya? Kepercayaan. Animisme, dinamisme, ya. Sebenarnya sama tapi tujuannya. Itu adalah satu kepercayaan awal manusia pada saat itu yang dalam proses pencarian, mencari apa sih sebetulnya dunia ini? Oh, apa sih? Ada sesuatu yang menguasai kah dunia ini? Gitu. Itu yang dalam pencarian animisme dan dinamisme. Kemudian berkembang menjadi, kalau di Jawa ada kejawen, di Sunda ada Sunda Wiwitan, kemudian mungkin ada di daerah lain yang dengan nama-nama lain, ya. Baru belakangan masuklah agama-agama, kan gitu. Termasuk agama Islam yang akhirnya sekarang anut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan, gitu kan? Nah, jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kebebasan yang terlalu luas ini seolah-olah dibawa terus menjadi satu euforia yang menarik, yang membuat sejak awal reformasi itu anak-anak sudah tidak kenal lagi Pancasila yang merupakan landasan hidup kita itu, ya. Akhirnya terus dibawa kepada kebebasan. Bahkan kalau sekarang anak-anak suka saya ajak bicara, oh ini kan alam kebebasan, ini kan demokrasi sekarang. Nah, ini yang kelihatannya perlu kita perhatikan, perlu kita luruskan kembali, kita rapihkan kembali.
kita kembalikan kepada jati dirinya kita ini, ya. Termasuk Yang budaya ketimuran kita ya. yes, betul sekali itu Mbak Uni. Apalagi kalau bicara Mbak Uni apa namanya, yang terus menjadi membawa amanah ayahanda itu kan, dalam melestarikan seni dan budaya Nusantara. Nah ini bicara Pancasila. Pancasila ini juga setelah kita kenali, kita pahami, kemudian pada proses kita jiwai itu, ya, ini adalah proses pembudayaan mestinya yang terjadi, gitu kan? Harus dibudayakan. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menciptakan karakter manusia Indonesia itu? Apakah karakter manusia Indonesia ini yang bebas seenaknya begini? Apalagi berbeda-beda suku. Apalagi? Nah, Ya. jadi saya kembali ke tujuan, Iya. ya. Tujuan dari Pertama Partai, ya. adalah agar kita yakin akan landasan hidup kita Pancasila, agar kita tidak sampai kehilangan ideologi kita, ideologi negara kita. Ya. Dan bangsa ini tidak melupakan atau mengabaikan Pancasila sebagai satu-satunya azas atau landasan hidup bangsa yang merupakan anugerah ilahi, yang merupakan given ini. Ya. Pemberian. Ya. Jadi yang sebetulnya tidak bisa ditolak gitu. Jadi aneh kalau sekarang muncul ada penolakan-penolakan Pancasila ini yang perlu dicerahkan. Jadi mereka sebaiknya sih kalau menurut saya jangan dulu langsung wah dimusuhi gitu kan. Kita belum memberikan penyadaran kok. Kita belum memberikan pemahaman yang utuh tentang Pancasila itu. Kita belum bertanya bahkan kepada mereka, sebetulnya mereka ngerti nggak Pancasila ini? Kan itu. Tok, permisi, saya mampir lagi. Mas Bayu. Ya, saya terpaksa harus minta maaf karena banyak tuntutan di kepala saya mengenai Pancasila. Jadi saya terpaksa harus memaklumi, memahami, dan menerima keadaan bahwa Pancasila itu memang perlu orang-orang khusus yang baik untuk menerjemahkan ya. Tapi kalau ada senior-senior yang lain yang mau bergabung bisa juga ya Pak ya? Wah, senang sekali saya, senang sekali. Sangat senang sekali. Semakin banyak ya istilahnya. Malah begini ya, terus terang kita melihat secara bersama-sama selama ini keluarga proklamator kita, ya, Iya. terutama Pak Guntur Soekarno Putra, ya, Pak Guntur, kemudian Ibu siapa dari keluarga Pak Hatta, Ibu Mutia, Ibu Mutia Hatta, ya. Walaupun Bu Mutia Hatta dulu juga pernah menjadi menteri, kalau nggak salah pernah juga di Watimpres kalau nggak salah ya. Tapi sekarang kelihatannya lebih banyak, mungkin juga sedang merenung ini sekarang beliau-beliau ya. Saya aja yang di generasi bingung aja merenung terus karena saya pengen ada satu perbaikan, takut kehilangan jati diri saya. Betul. Nah jadi kepingin sebetulnya kalau bisa suatu ketika kita berbincang sama beliau-beliau ini, ya, karena apa? Jangan ditinggalkan sejarah ini, jangan dilupakan. Kan Bung Karno bilang apa? Jas merah. Nah, ya, jas merah. Saya tidak ingin melupakan itu, maka apa? Ingin rasanya suatu ketika mungkin beberapa minggu yang akan datang barangkali, ya, kita coba rencanakan. Untuk apakah kita mengundang beliau-beliau ini untuk apa? Ayo kita terbuka ya, kita dialog, diskusi ya. Kita dialog ya, kita dialog. Bagaimana sebaiknya, gitu ya, bangsa ini ke depan. Kita akan biarkan ini akan terus menggelinding dengan euforia kebebasan yang gak jelas ini kemana arahnya. Ya. Saya emang kalau saya ngeliatnya gini, untungnya saya dalam proses kebingungan, tapi nanti sebelum saya tanya lebih detail ke Pak Wit untuk tujuan para itu sendiri ya, saya mempelajarinya selama ini cuma dari yang saya tahu wayang.
begitu ingat wayang. Nah, ini Lihat ingat ini Pulau pasti ya. Kawan. Mbak Uni ini Ternyata bisa. ada seniornya di sini. Lihat ini. Mbak Uni, saya ada di sini, terima kasih udah difasilitasin, tapi saya pengen tahu lebih detail dong. Ada nama besar di hati saya yang pernah sampai setiap minggu zaman dulu waktu saya SD ya nonton TV. Hmm. Siapanya Pak Sampan Ismanto sih Mbak? Nah, ini dari tadi kayaknya belum diperkenalkan ya. Langsung ngobrol. Langsung Karena ada yang ngobrol. juga langsung turun dari kayangan. Oh, itu dia. Dari Itu dia. kayangan sekarang naik gojek juga. Dari kayangan naik gojek. Iya, supaya menghidupi yang di bawah juga katanya. Ya sudah. Ya, Ngomong. kalau gitu kalau saya boleh memperkenalkan diri saya putri dari almarhum Bapak Sampan Ismanto. Jadi saya ada kakak saya 2, jadi kami bertiga. Kakak saya laki, Mas Miko, Jatmiko, kemudian Mas Hengki, yang kedua baru saya yang bungsu dan perempuan satu-satunya di sini. Yang melindungi banyak. Amin. Sama. Iya. Jadi ya begitu. Bapak saya kebetulan yang memerankan Romo Semar Romo dalam Semar. Pria Jenaka yang dulu kalau Mas Iya, Bayu iya. lihat tiap hari Minggu Cuman TVRI dulu ya. TVRI. Sebelum apa sesudah Unyil? Seingat gak? Rali ya Mbak ya. Kayaknya setelah Biasanya ya berurutan sih ya. Hah? Karena Unyil, Pria Jenaka, saya juga lali mas. jadinya. Terus Baik. pokoknya itu 3 berurutan terus Berjejer sama terus Little ya. House in the Family kan ya. Oh iya. Iya, iya, pol-polan ya. Itu ada waktu keluarga. Cuman yang saya lihat ya, kalau misalkan kita balik ke Pancasila, kita agak sulit menemukan konsistensi Pancasila di pemikiran kita. Kalau di Unyil, saya lihat satu konsistensi yang luar biasa. Waktu saya SD, Unyil masih pakai Masih sarung. segitu ya. Sekarang saya udah Dan segitu lagi. begitu lagi. Mbak E, saya mau balik ke Mbak E dulu boleh ya? Apakah darah seni turun ke Mbak E dari Bapak? Sebetulnya turun ke kakak-kakak saya juga. Jadi semua. Oh, semua? Jadi semua. Ya karena bapak yang memang seniman ya, seniman dan koreografer tari ya. Dan ibu saya juga guru tari. Ibu itu dulu muridnya bapak. Hah? Sebetulnya. Ibu saya tuh Muridnya muridnya bapak? Kayak beliau nih bedanya agak banyak mas, 12 tahun. Oh. Hanya ya ibu tuh tahun lalu nggak ada. Kalau bapak tahun 2000 nggak Iya. ada, ibu baru tahun lalu. Saya mendoakan. Iya, sih mas. Dan ya ini kami dilahirkan bertiga ini di rumah ini. Jadi memang dari kakak saya lahir udah di rumah ini. Dan memang setiap hari ya bangun tidur kayak begini mas. Iya. Udah Saya denger juga. kelenengan gitu kan. Saya nggak boleh Gitu. posisi ngiri ya Mbak E ya. Kalau Mbak E kan memang mewarisi darah seni, darah budaya. Kalau Pak Wid memang 11 tahun mencarinya. Lah saya sekarang sedang berhadapan dengan orang yang tepat. Karena saya berarti orang yang tepat. Berarti kan saya ngiri, saya kemana selama ini sebenarnya gitu kan. Itu pertanyaan positif ya, saya nyari susah banget ya. Kaitannya antara apa yang dimaksud dalam filosofi semua cerita eyang-eyang kita zaman dulu, sampai saya benar-benar nggak ngerti budaya sendiri itu apa yang di Indonesia, apa yang bisa dibanggakan sementara harus bersaing dengan Hollywood tuh. Ada yang Itu yang pokoknya habis nonton masuk sekarang. habis nonton Hollywood kayaknya saya mau bawa martil kemana-mana, kayak Thor gitu ya, kayak jadi jagoan kemana-mana. Saya tuh bingung untuk melindungi generasi setelah saya. Hollywood benar bahwa mereka menyajikan keren, tapi kok mereka senang ke kekerasan, dendam ada di situ semua ya. Kita nggak sadar, nanti khawatirnya dari saya sendiri sih mulai ke bawah itu mulai kehilangan apa sih budaya itu dan berakar dari mana sebenarnya. Apakah budaya berakar dari Pancasila? Apakah Pancasila itu satu level dengan budaya? Ini saya harus bertanya ke Pak Senior dan Mbak Senior. Ke Mbak dulu deh, kaitan dengan budaya deh. Mbak Uni, monggo. Kalau
dari budaya itu sangat apa ya, erat ya dengan Pancasila ya. Salah satunya ya gimana ya Mas? Ya, mungkin Mas Yud yang bisa menambahkan lebih jelas nih. Karena itu memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan istilahnya. Bentar Mbak, saya jadi merenung ya, saya jadi bengong ya. Bingung ya? Bukan. Bentar yang lain saya ambil contoh pakai slow motion boleh ya? Boleh. K-pop Korea, wah, rap segala macam, Britney dan lain-lainnya. Itu tidak disadari sebagai penerimanya itu udah mulai luntur. Itu kan yang makanya Pancasila itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan budaya dalam arti budaya kita ya. Budaya kita. Bentar, saya minta izin pamit dulu ya. Saya bongkar data dulu ya, saya belajar sebentar ya. Monggo dilanjut karena kaitannya antara budaya sama Pancasila. Saya lebih baik ambil cerita wayang dulu. Saya mau muter sini nih Mbak ya. Yang belajar Cari dulu ya. wayang apa nih? Aku mumet sebentar. Tapi ini menarik. Ini banyak piagam di sini. Ini. Kalau gitu tak lanjutin dulu dengan misi dan visinya ya. Ya. Dari Paraya. Oh, silakan. ya. Nah, jadi misi Paraya itu adalah ini dalam rangka pemurnian ya untuk penguatan keyakinan Pancasila di dalam diri rakyat Indonesia ya, serta membangun kesadaran umat manusia bila ingin disebut rakyat seperti yang tadi kita sudah bahas ya, bahwa apa makna dari rakyat itu, dan kesadaran penguasa dunia bila ingin disebut sebagai pemimpin dunia untuk mampu hidup bersama antar bangsa dengan membangun kegotong royongan dunia, bukan perang ya. Itu adalah misi dari Paraya, sehingga visi Paraya dalam hal ini tercipta dan terbangunnya harmoni kegotong royongan Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia bumi Pancasila dan dunia bumi Paraya ya. Nah di situ ini yang akhirnya saya mantapkan perjalanan Paraya dengan maksud, tujuan, misi dan visi seperti itu ya. Bentar Mas. Ini di visi ini mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ya Mas ya, karena di sini ada disebut juga kan terbangunnya harmoni kegotong royongan Kebhinneka Tunggal Ikaan Indonesia bumi Pancasila dan dunia bumi Paraya. Apa nih maksud dari bumi Pancasila dan dunia bumi Paraya? Oke. Ya. So tadi udah kita bahas bahwa Pancasila itu dihadirkan, disadarkan di bumi Nusantara ini, di bumi Indonesia ini, ya, agar supaya kita bisa menjadi panutan dunia sebetulnya. Tapi ini kan proses panjang, ya, yang seharusnya masa-masa ini kita ini sudah menjadi panutan dunia mestinya gitu, ya, dengan bagaimana cara hidupnya berpancasila itu, yaitu hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam masyarakat yang berketuhanan, ya, berketuhanan yang Maha Esa atau yang Maha Sempurna. Itu berarti masyarakat yang terus berusaha untuk semakin dekat kepada Maha Beliau, kepada Tuhan yang Maha Esa atau Maha Sempurna ini. Itu kalau tidak kepotong kemarin itu dengan hilangnya PMP gitu dengan hilangnya ya kan? Ya, ini kalau ada Mas Bayu nih nesu lagi nih. Kalau ada Mas Bayu nesu lagi nih. Ya kan? Jadi itu adalah visi dan misi dari
Paraya ya. Hmm. Ya, emang agak berat ya Mas ya. Agak berat kalau saya Ini bilang, karena bukan sesuatu yang ringan. iya, Bukan sesuatu yang ringan. mungkin berat malah. Iya. Bukan suatu yang ringan dan berarti berat ya Mas. Karena PR-nya kita mungkin nggak selesai sampai anak cucu nanti nih Mas. Oh iya, iya. Iya, nggak selesai Iya. sampai anak cucu kita. Karena Karena kalau- kita harus mengangkat kembali satu Pancasila itu ya nggak. Hmm. Hmm. Kemudian mengajak untuk mengamalkan Betul. dan menanamkan. Nah itu juga suatu tugas memang yang nggak mudah. Ya. Jadi seperti saya udah sampaikan juga tadi bahwa Pancasila itu tidak cukup hanya dikenali, Ya. ya. Dikenali terus akhirnya jadi pajangan, nah, gitu ya. Atau cuma dihafalin yang besok lupa. Nah, besok Ya. lupa, ya. Tapi ternyata apa? Pancasila itu harus dipahami. Selain dikenali, kemudian ada proses dipahami. Sebetulnya Sudah nggak lebih jauh dalam. beda makanya sama budaya ya. Seperti saya contohnya kalau menghafalkan satu tarian, gitu kan. Sama. Kalau kita hari ini, oh besok mau pentas, hafalin hafal cepet. Besok habis pentas lupa. Karena Iya. nggak pakai ini. Betul. Iya. Betul. Sementara zaman saya dulu mempelajari satu tarian sama bapak itu bisa digodok sampai istilahnya melekat ya, melekat gitu sampai kalau perlu kita tahu ini arti satu gerakan ini apa ini apa sampai kita mendalami kan, mendalami betul. Yang itu membuat saya sampai sekarang mungkin beberapa puluh atau mungkin 100 ada kali ya tarian yang nggak bisa terlupakan, gitu kan? Ya. Iya. Nah itu tadi. Jadi prosesnya itu setelah dipahami, maka ternyata harus dijiwai, Iya. ya. Betul. Nah setelah dijiwai, ternyata harus diyakini sebelum kita bisa lakoni atau Iya. sebelum kita bisa amalkan. Dan itu ternyata proses yang selalu terjadi di dalam segala aspek kehidupan. Ini contoh yang paling mudah saja, ya. Contoh yang paling mudah. Kita lihat di sini ada di botol ini ada air bening. Ya, saya lebih suka bilang air bening bukan air putih. Air putih ada warnanya, ini nggak ada warnanya, ini bening. Nah, jadi ini air bening. Kita kenal, kita tahu, ya. Terus apa? Kita paham, gitu, bahwa air bening ini adalah H2O, gitu kan? Ini air yang bermanfaat untuk diminum dan menyehatkan untuk diminum. Kita paham. Terus setelah itu, wah, saya kok sudah rasanya semangat untuk kepingin minum nih, gitu. Sudah saya jiwai banget ini, ya, dari apa yang saya kenali dan saya pahami itu. Emang haus juga, Mas. Emang harus juga. Iya. Tapi pada saat saya belum yakin, ya, untuk saya harus meminumnya sekarang, karena kita masih terus ngobrol, misalnya, kira-kira minum. mungkin nggak saya sentuh ini kemudian saya amalkan? Nggak mungkin. Iya. Tapi Kalau pada belum ingin. ya, tapi pada saat saya yakin tadi udah kepingin minum, tapi pada saat saya yakin memang sekarang harus saatnya minum, maka saya ambil kemudian saya minum. Itu baru dari persoalan minum. Ternyata coba Mbak Uni bisa renungkan, itu terjadi setiap saat dalam setiap aspek kehidupan yang kita lewati sehari-hari. Maka apa? Apalagi bicara Pancasila, termasuk bicara agama yang kita anut, keyakinan yang kita anut, gitu kan? Keyakinan beragama yang kita anut ini masing-masing, ya, kita begitu binekanya. Semua membutuhkan keyakinan. Nah, maka di dalam
konsep paraya ini adalah satu proses keyakinan yang saya fokuskan. Gitu. Nah, karena ini belum pernah dilakukan ini sebelum-sebelumnya, proses keyakinan ini. Ya. Nah, bagaimana proses keyakinan ini bisa kita lakukan? Tentu harus ada dasar-dasarnya. Maka termasuk seperti saya katakan tadi, kalau saya katakan bahwa Pancasila ini tidak bisa ditolak, Pancasila ini given. Tentu saya punya alasan-alasan yang lebih mendetail. Ya, ini nanti saya akan buka pada saat pertemuan dalam offline tentunya. Ya, jadi teman-teman, saudara-saudara kita seluruh Nusantara mulai praktek ya, itu berarti ya? Mulai saya ajak untuk ayo belajar. Iya, gitu, ya. Iya, makanya untuk kita mulai praktek lah ya istilahnya ya. Saya akan cerahkan kembali, gitu kan? Apa itu Pancasila yang sesungguhnya dengan cara pandang paraya, ya. Permisi, saya hampir lagi. Ampun ya. Mbak, saya bikin kesalahan besar. Saya minum terus ya soalnya. Pak Wid, saya Apa itu, Mas kesalahan Bayu? besar. Dari tadi rupanya saya banyak nesunya. Saya barusan ditegur sama Eyang Semar. Ya, ya. Bayu, kamu tuh bukan rakyat dari negerinya Pak Wid dan Mbak E. Kamu hanya observer. Jadi tidak boleh langsung merasa menjadi rakyat negerimu. Jadi kamu banyak komplain. Karena saya saking sayangnya sama negeri tercintanya Pak Wid dan Mbak ini. Itu. Jadi saya kembali, oh ya saya kan tamu dari Kayangan. Diingetin lagi. Mbak, tapi saya mau nanya detail ya. Ada yang Badranaya, yang Manik Maya, Romo Semar. Itu kan semua yang Bodronoyo. Itu kan sesamar, senang menyamar. Malah kalau dalam bahasa saya itu adalah pemaknaan sembunyi dalam terang, ya. Karena Pancasila pun saking terangnya dia seolah-olah tersembunyi ya Pak Wid ya. Mbak Wid, saya mau Mbak ini saya mau nanya mengenai budaya tadi deh, karena saya kasihan sama generasi setelah saya ini. Yang penting yang penting keren-keren. Mereka nanti mereka nggak sadar. TikTok. Iya. Mereka kehilangan citra diri dan jati diri bahwa mereka adalah bangsa yang besar, cucu dari bangsa yang besar. Nanti jadi mudah benar digiring diarahkan untuk satu hal tertentu yang mereka nggak sadar. Ada rasa worry nggak sih di situ? Banget. Banget. Kalau worry itu banget. Solusinya apa? Worry semua worry. Tapi solusinya? Solusinya ya kita harus tetap bertahan untuk melestarikan budaya ini. Kalah sama K-pop. Kalah sama Britney, kalah sama semuanya. Padahal kemarin saya juga sempat lihat ya. Tadi Mbak Oni cerita mengenai Saman. Iya. Saya juga sempat lihat di sini, ini tokoh ini Berkudoro kan gitu. Jadi bawa pemaknaan khusus tuh. Saya mau tahu lebih detail dong, apa yang harus kita selamatin dari budaya. Jadi kalau sebelum selamatin ya sebelum diacak-acak sama pihak luar nih, kasihan yang kita udah ngewarisin sesuatu. Kembali lagi sebenarnya dari anak-anak ya harusnya kita Anak-anak orang tuanya. Anak-anak kan tergantung orang tua kalau masalah budaya. Betul. Tapi anak-anak itu apa ya? Itu kan istilahnya aset ya, aset bangsa ya. Yang mana yang ya orang tua itu dalam arti membantu kita ini, membantu kita untuk menyentuh hati anak-anak sekarang. Anak-anak tersentuh hatinya oleh gadget, padahal mereka nggak tahu ya. Saya senang banget pada saat itu keluar, saya kaget loh, ini surprising, mudah-mudahan terus-terusan ya. Si
Lati yang lagunya pakai tarian Jawa segala macam. Iya. Kowe raiso Melayu seko kesalahan gitu ya. Udah pernah nonton belum Pak Wit? Lati. Itu si Raffi Raf itu bagus angkat budaya Nusantara, budaya Indonesia ya. Tapi sebenarnya mereka sendiri ya kita maklumin ya, mereka belum bisa misalkan antara Indonesia sama Nusantara, berbeda itu. Indonesia bagian Nusantara. Indonesia Iya, bukan betul. Nusantara. Tapi sampai sejauh ini kan ada lembaga-lembaga yang melindungi seni budaya itu sendiri kalau kita mau ambil dari seni budaya ya. Iya. Berarti walaupun sehebat apapun upaya Mbak Uni bersama tim atau yang lain-lain yang sadar itu, tetap bisa berpotensi tergilas karena mereka sudah masuk industrialisasi dan berpusat contohnya di Hollywood. Kita bisa kalah. Betul. Gimana Berat ngelindunginya? saingannya. Lah orang Silakan. tuanya juga malah ikut ngantri kartis duluan kok barengan. Betul. Apalagi BTS nih ya, semua Iya. malah lagi pada. Ya, malah sebenarnya saya yang ngantri duluan Mbak. Karena bener gue nonton juga Avengers segala macem. Iya. Kok kejem-kejeman gitu ditonton ya. Tapi ya iya ya. Loh kalau Kenapa nonton saya sih saya juga tonton? nonton mas. Kenapa? Cuman kalau nonton saya juga nonton. Itu berarti gitu. Kenapa orang tua tidak? mesti memberikan pendampingan kali ya, ngasih Iya, tahu ya. tapi saya tidak pernah tuh merasa harus melupakan budaya kita. Gitu. Lah kan Mbak Em memang di bidang Iya, itu. makanya. Lah yang Iya, lainnya gimana? makanya. Betul. Ya kembali lagi memang pendalaman itu yang saya bilang kenapa dari anak-anak seperti Pancasila juga. Oh iya, kan? itu semua terkait. Iya, seperti Pancasila juga. Jadi dari sedini mungkin kita mengenalkan budaya kita dengan peran bantuan memang dari orang tua. Itu harus. Berarti si orang tua nggak bisa langsung nunjuk ya, anak dong. Ya, karena semua bermula dari orang tua. Orang tua juga nggak boleh cuci tangan. Pemerintah dong, negara dong, orang tua dong, nggak bisa. Semua berkaitan. Kesadaran bersama ya, kolektif ya. Iya, semua berkaitan. Jadi antara seni dan seni budaya dan Pancasila itu, ini kalau saya lihat tidak Mbak bisa ya, terlepaskan. kalau nggak bisa terlepaskan kan, kalau saya rubah, kalau diindustrialisasi, ini bagus loh. Industrialisasi, bayangin kalau misalkan penyanyi-penyanyi top Indonesia pakai busananya busana wayang, kan keren banget. Yang dijual juga filosofi mengenai wayang itu sendiri. Ya itu salah satunya saya pernah bikin pagelaran seperti itu. Yang mana di dalam situ ada para penyanyi-penyanyi. Begitu. Iya, Dan hasilnya bagus. bisa dilihat mas. Balik lagi di Di YouTube mana sih? Di ada. mana? Nama channelnya apa? Sampan Bujana Sentra. Tapi kalau untuk pagelaran itu kebetulan pada waktu itu saya disponsori oleh Kemenhan. Jadi yang upload ya di YouTube adalah Raya Pos. Raya Pos ya. Itu ada Sendra Tari, Sumpah Palapa, Sampan Hismanto. Karena itu memang saya mengangkat dari karya almarhum ayah saya yang dulu pernah beliau pergelarkan. Saya angkat kembali dengan koreo saya tapi. Begitu. Iya. Dengan koreo saya. Tapi Mbak En nari di situ nggak apa pengen lihat? Oh, ada Nari ya? juga, iya. Kebetulan saya menjadi Ratu Tribuana Tunggadewinya di situ. Dan yang menjadi Nyai Madanya Mbak Sruti Respati. Terus kemudian di situ yang jadi patihnya almarhum Om Kus Hendratmo. Iya, banyak ikut ke artis. Iya. Kemudian ada Mbak Tri Utami. Oh iya? Iya, ada Sahrani dan terakhir itu memang sekeluarga Syahrani atau Syahrini? Syahrani, Bukannya sekarang bintang ngetop ini? Bukan, Oh gitu ya. Syahrani Ini itu ya. lebih ngetop yang dulu ya. Ya, ini memang 2016 dulu kan ini. Ini cantik-cantik semua ya. 2016. Saya berhadapan Dan- dengan salah satunya kan. Dan musiknya pun kolaborasi dengan Mas Doni apa sih dulu band Karimata ya? Oh, keren. Doni Sendra, juga drummernya Mas Gilang Ramadan. Jadi Mas Gilang tuh mengiringi prajurit wanita-wanita Majapahit itu, Mas. Dan silakan lihat sendiri. Itu Jadi keren gimana? itu. Diulang nama channelnya? Sampai Hismanto. Sumpah Palapa. Sumpah Jadi Palapa. pergelaran. Nama channelnya? Channelnya dari Raya Pos. Raya Pos. Iya. Oke, boleh. Ntar kita cek ya. Ya, pokoknya Menarik Sumpah juga nih. Palapa Sampan Hismanto.
Oh iya. Iya, Hmm. di situ. Karena sekarang Pak, faktanya ya, memang sedang berupaya keras. Tapi saya sekali lagi nggak boleh berpikiran sebagai rakyat negeri tercinta ini ya. Saya dari rakyat sana ya. Berarti saya sekedar memberikan saran-saran aja. Kalau seandainya diindustrialisasi, pasti meriah. Karena beberapa contoh tarian yang ada di sini aja, itu ada pembuktian, Mbak. Teman saya dulu penari Jawa. Ya. Anaknya, wah nurun anaknya karena ada penari juga tarian kontemporer. Hmm. Saya sempat lihat perbedaannya. Mendeknya beda. Kalau saya bilang mendek ya, dia turunnya sampai bawah loh. Yang sama Mbak bilang tadi itu latihannya susah. Kalau sekarang, kalau maaf ya dalam bahasa agak aneh ya, kalau sekarang penting jempalitan segala macam itu udah ngetop segala macam, tekniknya beda ternyata, halus. Dan ternyata teman saya itu pernah menari bedoyo, salah satunya seperti itu ya. Iya. Iya. Itu pun pakai puasa dulu ya. Iya. Jadi sebenarnya sakralisme budaya dengan Pancasila itu erat ya. Betul. So apa yang kita harus lakukan? Apakah itu bisa diberdayakan semua mulai Paraya atau saya udah kejauhan nanya Mbak udah ukuran lagi. Baik, berpikirlah sebagai orang kaya, please tak coming say. Gantian gitu pamitnya ya. Itu jawabannya mudah-mudahan. Oh gitu, kita lanjut Pak Raya. Iya. Bagaimana nih prakteknya pengamalan dari Pak Raya itu? Oke. Gimana Pak Wid? Oke. Nah, jadi ini prakteknya ini sebetulnya apa namanya? Saya tidak akan ungkap secara detail di Masih rahasia ya. nanti pada saat Tapi paling offline. enggak apa sih kita bilangnya apa sih, ada bocoran sedikit gitu kan supaya orang Bocoran sedikit. tertarik lah gitu ya, tertarik untuk ikut dalam praktek atau pengamalan dari Ya. Pak Raya ini. Pertama, kalau kita menyaksikan sekarang sudah ada, ini yang cukup kritis sebetulnya ya, sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang berani menolak Pancasila. Dengan Pak Raya, saya bisa memberikan keyakinan, memberikan keyakinan, dan sekaligus membuktikan bahwa Pak Raya itu, Pancasila itu tidak bisa ditolak, karena itu adalah given, ya, itu adalah anugerah ilahi, itu adalah rahmat ilahi. Pancasila itu rahmat ilahi bagi Indonesia, ya. Nah, bagaimana membuktikannya? Nah, itu nanti ada proses pembuktiannya, ya. Nah, itu nanti saya akan sampaikan pada saat offline, ya. Ya. Tapi boleh saya sedikit buka supaya lebih jelas. Kalau tadi Pak Raya mau dibawa ke dunia itu, bagaimana sih pemikirannya? Nah, karena Pak Raya ini adalah nilai-nilai Pancasila, maka boleh saya sebutkan begini. Isi di dalam Pak Raya itu adalah sebetulnya satu landasan hidup manusia. Jadi bicara Pancasila adalah bicara manusia. Bicara Pak Raya adalah bicara manusia, ya, manusia yang lebih luas lagi. Manusia yang bagaimana? Manusia yang berketuhanan yang maha sempurna, manusia yang beradab. Ini saya bicara Pak Raya ya. Manusia yang berbineka tunggal ika, manusia yang terpimpin untuk bermusyawarah mufakat, ya, terpimpin kalau dalam bahasa Pancasila terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini ada pemahaman yang lebih dalam sebetulnya. Jadi bukan hanya sekedar berbincang-bincang seolah itu musyawarah, nggak taunya kong kalingkong misalnya, ya. Kadang-kadang kalau dilihat jadi bedanya tipis banget itu, Iya, ya. iya. Padahal Banyak sih yang gitu ada musyawarah, maksudnya ya. padahal musyawarah itu adalah diawali dengan pembicaraan dari hati ke hati, gitu kan? Nah,
kalau Mbak Uni atau saya mengajak bicara Mbak Uni, mengajak bermusyawarah Mbak Uni. Ketika kita mulai dengan pembicaraan dari hati ke hati, kita sebagai orang yang beragama dan orang yang bertuhan, tentunya kita berharap bahwa Mbak Uni didampingi oleh malaikat, saya pun didampingi malaikat. Nah sekarang kalau kita sama-sama didampingi malaikat, siapa sebetulnya yang memimpin pembicaraan kita ini? Kan ada yang memimpin berarti. Ya, kira-kira siapa yang memimpin kita ini sebetulnya? Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Tapi kalau di dalam satu kalimat Pancasila itu disebut bahwa yang memimpin kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Sesuai sila pertama. ya, itu sudah disebut di sila Iya. pertama. Tapi di sila keempat, karena ini merupakan format dari kerakyatan kita, maka apa? Satu kearif bijaksanaan yang disebut adalah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini adalah suatu kekuatan besar sehingga memimpin kita untuk kita menjadi arif bijaksana. Kan begitu. Nah, kemudian yang kelima adalah manusia yang adil, yang berkeadilan, Dan sosial. yang mekanisme untuk menuju keadilan itu adalah yang bergotong royong untuk keadilan. Jadi manusia yang berketuhanan, bukan berkesetanan. Oke? Manusia yang beradab, bukan biadab. Ada. Gitu? Manusia yang berbineka tunggal ika, bukan berpecah belah. Kan begitu? Ya. Manusia yang bermusyawarah untuk mufakat. Bukan apa? Bukan berdebat terus, beradu adu kuat, adu kuasa, akhirnya adu domba, akhirnya bertentangan, akhirnya berselisih, bermusuhan dan perang. Kalau membicarakan sesuatu, ujungnya apa? Voting. Masa begitu? Loh, kita dikasih sesuatu martabat yang lebih tinggi kok untuk bermusyawarah, gitu kan? Ini adalah satu pembentukan suatu sifat dan karakter manusia yang luar biasa martabatnya. Daripada hanya berdebat nggak karu-karuan, yang ujungnya tetap berselisih, ujungnya tetap bertentangan. Akhirnya voting, one man one vote. Wah, masa begitu? Berarti tidak demokrasi dong, kembali lagi. Yang di sebelah sana yang saya sebut tadi, itulah demokrasi. Ya toh? Berdebat, ya toh? Adu segala macam. Tidak menghasilkan satu keputusan. Keputusan akhirnya apa? Dengan sangat terpaksa harus voting. Nah, ya itu. Padahal Terus? karena apa, yang beradu Jadi adalah one kepentingan-kepentingan. man lagi. Iya kan? Yang beradu adalah kepentingan-kepentingan. Satu sisi mempertahankan kepentingan, satu sisi mempertahankan kepentingannya. Akhirnya apa? Tidak ketemu kata sepakat, ya, tidak ketemu kata mufakat. Akhirnya terpaksa untuk pengambilan keputusan di voting, suara terbanyak, seolah begitu. Siapa? Ujungnya apa? Menang-menangan. Masa hidup menang-menangan? Nggak ada rumusnya sebetulnya hidup menang-menangan itu. Yang ada kita ini disuruh Musyawarah menyatu, mufakat, kan? kebersamaan, persaudaraan dalam kebinekaan, begitu, ya kan? Bergotong royong supaya apa? Bisa adil kita ini. Nah, jadi ini sedikit saya buka di situ. Nah, supaya nanti dalam offline tentunya akan saya berikan bagaimana caranya supaya ini betul-betul setelah kita pahami, setelah kita kita kenali, kita pahami, kita jiwai, dan
kita yakini gitu ya, itu betul-betul bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, itulah proses yang saya maksud bahwa Pancasila itu harus dibudayakan ya, supaya apa? Supaya menjadi karakter manusia Indonesia seperti yang diharapkan oleh Bung Karno dulu ya. Bung Karno selalu menyebutkan karakter building. Bagaimana itu bisa terbentuk kalau tidak kita budayakan ini Pancasila ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Permisi. Oh, iya. Mampir lagi boleh? Pas nih Mas. Luar biasa ini. Ini udah soalnya sudah Mengerucut. mengerucut sampai ke praktek atau pengamalan dari Pak Raya. Iya, tadi saya kan searching nih, dibantu sama yang Smart. Katanya gini, coba tolong dicek deh, ya. Yang Smart minta saya coba lihat 5 tahun ke depan seandainya wayang atau yang lain-lainnya budaya dari Indonesia ini diangkat, diindustrialisasi, pasti heboh dunia. Karena syarat dengan lokal wisdom itu kuncinya, yang lain nggak punya Mbak ya. Mereka bisa aja kasih keindahan-keindahan, tapi sebenarnya itu kayak efek placebo, cuma nyeneng-nyenengin doang. Mungkin nanti saya mempercayakan ini semua ke Mbak Oni beserta tim ya. Emang udah ada sekarang perkumpulannya itu supaya melestarikan budaya. Ini kembali kalau ke saya terus terang perkumpulannya dari zaman Bapak dulu. Bapak menghimpun seniman-seniman. Jadi dengan nama dulu Himpunan Seniman Muda Indonesia. Gitu. Ya banyak banget. Ya. Penghargaan dari mana-mana. Ya. Jadi sebenarnya saya ini hanya melanjutkan Mas. Hanya melanjutkan amanah Bagus dong. dan apa yang sudah beliau apa namanya itu? Beliau jajaki ya beliau ini. Filosofi wayang apa sih yang Mbak Oni pegang yang sampai sekarang jadi kayak gimana gitu? Kalau dengar kata-kata itu kayaknya wow gitu loh. Apa ya? Kayak semacam quote dari area zaman kayangan zaman dulu. Apa ya? Kalau wayang itu Karena sebenarnya budaya bukan cuma wayang kan, makanan ya budaya, banyak, iya. asli budaya ya, baju iya, musik iya nih kayak seperti ini. Beda ternyata dari tadi saya sambil merenung ya. Saya dengerin musik begini, dia punya ketukan itu stabil. Cenderung hampir saya baru sadar ya. Hampir semuanya yang kita nikmatin ini sebetulnya kalau di Nusantara dinikmati dengan rasa. Iya itu tadi saya bilang sama Bukan di sini. sama Pak Yang Win. di luar itu kasihnya di sini. Iya. Jadi kosong gitu. Makanya saya tadi bilang sama Pak Win, sebenarnya sama dari Pancasila seperti saya belajar nari, ya kan? Jadi ya apa yang dari luar berikan itu kan cuman dari luar apal, kayak saya juga nari nih. Besok mau pentas, sekarang prak dikasih. Bisa hafal, anak-anak juga pinter-pinter anak sekarang kan. Besok nari, lah minggu depan udah saya suruh latihan lagi, ayo. Lupa. Karena ada target. Iya hanya target dan tidak pakai Soulnya nggak ada. ya, tidak pakai jiwa, Tidak narinya tidak menjiwai pakai itu rasa. Sedangkan saya dulu sama Bapak kan kita kalau mempelajari satu tarian, bisa lama, bilang aja nggak usah tari Jawa. Belajar tari waktu itu tari Padang ya, terantak gitu dia bilang. Itu kan bawa silat ya. Iya. Itu saya belajar itu dulu masih zaman Mbak ikut belajar kayak gitu juga, silat juga. Oh iya harus. Itu kita di Hilton itu di outdoor loh Mas. Outdoor tengah hari bolong panas, bayang kalau nari kan nggak boleh pakai alas kaki. Jadi plek dan bener-bener satu gaya plek tahan. Itu betul-betul tahan. Tahan itu dalam arti apa ya? Jadi itu apa? Guna itu apa? Kita kan harus dikasih pemahaman ya bahwa silat itu ya kan seperti ini apa itu harus tahan betul-betul tahan sama ke orang silat apa sih orang kebaya silat benar-benar itu di apa ya dijiwai gitu ya, sama dengan Pancasila harus dijiwai sama seperti tari Jawa gitu kan
Nah, terus kenapa pelan? Kenapa supaya juga dirasakan Baik, kan? Nyun Sewu minta tolong ya. Sedikit sepenggal aja ya. Dengan iringan ini saya minta slow motion tari Jawa, sepotong aja. Bisa. Ini dari ulap-ulap, Mas. Ulap-ulap tuh melihat ya. Melihat tawing. Sama-sama melihat fungsinya. Sama-sama melihat tawing. Setiap gerakan ada artinya ya. Dan pengambilannya pun juga ada. Tangan satu lagi. Ada. Kalau yang dua gimana? Dua tangan. Nah. Dua tangan bisa. Ini trap jamang namanya kalau di Jawa ya. Kenapa Mbak tadi Mbak? Ya, Trap Jamal. trap jamang. Jamang. Aduh. Iya. Itu anak sekarang sama sekali nggak bakal ngerti itu ya. Iya. Semua sih ya ada arti-artinya sih, Mas. Kan dari di sini juga ulap-ulap, melihat. Istilahnya ulap-ulap ya. Kemudian tawing. Nah, itu semua. Nah, ini menarik ini ya. Sambil kita mendengarkan itu terus alunan itu gending ya. Gending ya. Kelenengan Jawa. Dari tadi kan kita terus merasakan kedamaian gitu Jantung tuh stabil, ya, kedamaian, tenang. ya, tenang, rasa tentram gitu kan. Terus Mbak Uni barusan menunjukkan gerakan-gerakan yang ternyata begitu kaya makna. Dari setiap gerakan itu ada maknanya ya. Saya kalau tarian-tarian luar saya belum ngerti apa itu ada maknanya juga setiap gerakan apa hanya hura-hura saja. Tarian luar ada keringat banyak keringat. Tapi maaf. Ini. tapi sorry. Kacau banget ya. Dan banyak yang ngikutin lagi, ampun. Tapi sorry, ini penting ini. Tentu dari pengenalan Paraya ini dan apa yang kita perbincangkan dari tadi, izinkan juga saya menyampaikan bahwa tidak berarti hadirnya Paraya ini terus untuk membenci ya budaya-budaya asing, ideologi-ideologi asing. Saya tidak dalam rangka membenci mereka, tidak. Ya? Lebih tepatnya mengajak mereka memahami lebih dalam Pancasila ya. Itu satu. Dan kita memang sebagai budaya timur istilahnya, orang timur, kita tetap menghormati. Kita menghormati budaya-budaya lain. Budaya-budaya asing. Bukan menghormati juga ada filternya Mbak. Kalau nggak bisa kalau nggak nih percaya nggak? Di tempat lain yang merasa negara sebagai etalase, tiba-tiba nongol tuh reok di sana, tiba-tiba nongol batik di sana. Nggak mengcovernya bagaimana? Itu kembali lagi kan berarti dari kitanya kan. Kita kelolosan ya nggak sadar nggak aware. Sorry, saya lanjutin sedikit. Berarti tidak menjaga jati diri bangsa lagi. Nah, kembali situ. Kalau kita dari tadi kita bilang oposisi loh Pak. Kalau kita dari tadi merasakan kedamaian, ya, kan nikmat kan, membahagiakan tuh, ya, merasakan rasa damai itu membahagiakan. Terus kita ini selama ini sampai hari ini bahkan kok malah disuguhkan oleh dunia ini yang terus seolah-olah umat manusia ini diajak perang dan perang terus. Kok mau? Ada yang mau kan ada industri. Industri loh, industri alat tempur, industri rumah sakit, misalkan industri hutang. Hutang. Jadi kedepannya kita harus kembali ke poros yang benar ya. Kembali ke padahal kita tadi udah bahas ya. Nggak ada rumusnya antar manusia itu boleh perang. Nggak ada Tuhan yang Maha Kuasa mengajarkan manusia itu perang. Nggak ada. Benar. Yang ada, nih sekarang begini. Kenapa semua agama bahkan ya, itu mengajarkan
ada istilah surga dan neraka. Oke? Surga digambarkan tempatnya kedamaian yang abadi. Ya? Abadi, kekal abadi. Sementara neraka digambarkan sebagai apa? Ini tempatnya orang-orang yang telah melupakan atau bahkan menentang, ya, apa yang digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang kalau saya menangkap sekarang, yang sebetulnya memberi pelajaran kepada kita untuk apa? Untuk menikmati apa yang terjadi di surga nanti itu, yaitu kedamaian. Seperti inilah kurang lebihnya ya. Kedamaian, bukan perang. Sehingga apa? Nah sekarang saya tiba-tiba berpikir begini, alangkah baiknya mungkin siapa sajalah, ya, entah pemimpin bangsa kita yang sekarang yang ada, atau mungkin bahkan kita ini, ya, dalam membawa paraya ini, saya lebih suka andai kata suatu ketika ini didengar oleh Mr. Biden misalnya, ya, atau Mr. Putin misalnya, ya, Mr. President, ya, masing-masing itu, atau Mr. Presiden-presiden yang lain, kalau mau disebut sebagai pemimpin dunia, bukan penguasa dunia, ya, ayo kalau perlu apa, ayo kita duduk bareng, ya, kita ngobrol dari hati ke hati, bagaimana sebaiknya membangun dunia ini. Kalau gitu saya punya Nah, penggalan cerita Mbak penggalan cerita gini. Waktu itu om saya kesini, Om Obama. Sampailah dia di UIS, saya nggak diundang. Berarti bukan om. saya aja nggak ngaku dia om ya. Jelas dia di sana bicara dan ada penggalannya bisa diambil. Jelas sekali dia bicara aja gini. Nggak salah spelling loh. Bhinneka Tunggal Ika. Jelas sekali spellingnya seperti itu, dan dia bicara mengenai Pancasila itu seharusnya momentum untuk kita mulai sadar ke sana. Tapi baiklah kalau misalkan itu kita harus ke arah sana. Jadi di Paraya satu saat saya akan diskusi lebih detail dengan Pak Wid, ya, apa kegiatan Paraya. Belum dibocorin Mbak kegiatan Paraya. Sudah. Belum boleh katanya, masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan ya. Tapi nanti Mbak ada di Paraya juga ya untuk sharing berbagi cerita mengenai budaya. Ya. Saya juga nanti bisa datang ke sini ya. Tiap waktu boleh ya untuk cerita mengenai budaya ya. Tapi saya minta izin sebelum saya pamit ya, Mbak ada yang mau disampaikan lagi nggak? Itu Gojek dari Kayangan udah nunggu lagi. Gojeknya motor JP lembah gede Mbak, 1000 cc, cepat sampai Kayangan. Mohon saja Mas doanya nanti yang dari Kayangan untuk semua rakyat Indonesia di sini untuk ikut memikirkan bisa untuk mempertahankan pelestarian budaya. Iya, supaya yang seperti tadi itu jangan sampai kehilangan jati diri bangsa. Iya, kosongan nanti. Iya. Orangnya ada, jiwanya kosong. Nah, itu aja sih. Kita Pangestunya dari yang di Kayangan. boleh kita sampaikan nanti ya. Pak Wid, ada yang mau disampaikan lagi Pak Wid? ya, Anggaplah saya paket. 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 Kirim pakai Gojek ya. oke. Jadi satu kalimat pendek aja. Mari kita kuatkan Pancasila kita. Kuatkan Pancasila kita. Ya, kuatkan Pancasila kita ya. Pancasila kita, ya. Bersama-sama tentunya. Jadi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang masih sampai hari ini terus menolak Pancasila, jangan langsung dimusuhi. Ini kita tepuk dulu punggungnya kita atau pundaknya, kita ajak ngobrol. Ya. Mungkin mereka juga belum mengerti sebetulnya, ya. Kita ajak dulu ngobrol supaya apa? Supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Kenapa sampai menolak Pancasila? Karena mungkin mereka nggak tahu. Nggak tahu. Ya, Karena baik. mungkin nggak tahu, gitu kan? Boleh. Kalau dari saya terpaksa harus menyelesaikan ini. Oh, satu hal lagi. Jadi
terkait dengan persoalan perang-perang dan perang tadi, ya, pesan Paraya ini. Ya. Sudahlah, dunia ini kok berhenti aja perang lah, stop perang. Apa dunia berhenti? Oh tidak, stop perang. Dunianya berhenti, Mbak. Ayo, biar adem semua. Itu mati nanti. Dunia orang lain, dunia kita mah jalan terus, Pak. Pripun, ha? Ya, jadi stop perang. Stop perang. Ya, mari kita bersama-sama membangun kegotong royongan dunia. Oke. Ini lebih penting gitu. Betul. Ya, Himbauannya itu stop perang ke gotong royong dunia. bukan mengedepankan persaingan, Langsung. gitu. Ambisi, Persaingan. emosi. Persaingan itu kalau ini menurut pemahaman saya, persaingan itu awal mula dari perang loh. Iya. Karena mulainya bersaing, kemudian adu kepinteran, Iya. ya, adu, Ngiri. ya, adu apa kekuatan, Kenapa ya? Dari adu kayangan kuasa. bawa ini ya. Iya, Ini ini masih mending. Biasanya naga saya parkir di depan, Mbak. Naga langit saya taruh di depan. Kalau gitu saya juga dalam permisi, saya rangkum boleh ya dalam bahasa saya tadi seperti itu dari saya ini boleh ya. Monggo. Saya Boleh, justru boleh. menyadur apa yang disampaikan mungkin titisan dari yang smart dia nyampe ke orang tua, ke Mbak Ek. Sekarang saya hanya mengulas. Saya titip pesan buat diri saya sendiri dan buat yang lainnya adalah eling lan waspodo. Ya, gitu. Pamit dulu boleh ya? Ini nggak Semangat. di Oke. Mas.